warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pertemuan kedua terkait dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, hubungan HTN dengan ilmu lainnya. Bahwasannya di dalam perkuliahan ini ada dua orang dosen. Yang pertama Ibu Windy dan yang selanjutnya saya. Kemarin Ibu Windy yang masuk dan hari ini pertemuan kedua saya yang masuk. Nah, harus diketahui bahwa pertemuan kedua ini dalam CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang hukum tata negara dalam konsep-konsep kenegaraan. Yang kedua, sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Jadi harus memahami itu dalam konsep kenegaraan. Selanjutnya adalah hukum tata negara dapat dibedakan menjadi yang pertama, hukum tata negara dalam arti umum dan juga hukum tata negara dalam arti sempit. Yang pertama, bagaimana hukum tata negara positif, dan selanjutnya adalah hukum tata negara dalam arti dinamis. Maka di bahwasannya dalam hubungan tata negara dan ilmu negara itu membahas suatu konsep bagaimana negara itu berdiri. Sedangkan dalam hal ilmu negara, bagaimana menjalankan suatu negara sehingga negara itu bisa dijalankan dengan baik dalam hubungan tata negara dan ilmu negara. Dalam konsep ilmu negara juga memahami konsep-konsep dasar kenegaraan, sehingga bagaimana konsep kenegaraan itu dituangkan dalam kenegaraan sehingga membentuk suatu ilmu negara. Ilmu negara dalam konsep perbandingan antara hukum tata negara dan ilmu negara mengkaji negara dalam arti negara yang restart, dalam artian kenegaraan itu bisa membahas konsep, sedangkan ilmu negara dalam hal pengertian umum itu bagaimana membahas terkait dengan abstrak ke ilmu negaranya, sehingga ada perbedaan antara ilmu negara dan hukum tata negara. Hubungan tata negara dengan ilmu politik dan ilmu sosial bukan hanya soal bagaimana menghubungkan tata negara itu dalam arti keilmuan, sedangkan hubungan dengan ilmu sosial lainnya bisa diartikan dengan keilmuan lainnya, sehingga ada kesinambungan. Contohnya bagaimana pembentukan peraturan undang-undang itu membutuhkan bukan hanya soal kenegaraan, tapi juga soal politik di dalam sebuah peramuan undang-undang, sehingga ini adanya hubungan antara hukum tata negara dan ilmu politik. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara dalam arti diam, maka hukum administrasi negara dalam arti bergerak. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Maka berbicara hukum administrasi negara ini soal misalnya kebijakan. Kalau hukum tata negara itu berbicara soal kelembagaan, maka hukum administrasi negara menjalankan pelaksanaan tugas negara. Contohnya bagaimana seorang presiden menjalankan dengan aturan undang-undang atau peraturan presiden. Nah, ini yang menjadi roh ilmu dari hukum administrasi negara, saling kesinambungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Selanjutnya, hukum publik itu dikaitkan dengan tata negara bukan hanya soal kelembagaan, tapi juga adalah hubungan lain. Contohnya hukum internasional publik, jadi ada kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain, antara Indonesia dengan negara Amerika. Contohnya ada juga Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Cina atau negara-negara tetangga. Nah, ini mengatur hubungan bilateral, multilateral, ada juga hubungan politik antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Ideologi juga itu sebagai ideologi Pancasila, sehingga dalam hal teori atau wadah perwakilannya ada bisa keterwakilan. Contohnya rakyat Indonesia diwakilkan oleh DPR, tapi jangan dibalik, DPR sebagai wakil rakyat, seyogyanya sebagai wakil, bukan sebagai penguasa rakyat. Nah, ini yang harus dipahami antara teori dan fakta. Wadah rakyatnya itu sebagai terjemahan dari seorang wakil rakyat, bukan sebagai penguasa rakyat. Nah, ini yang harus dipahami nanti ketika menjadi seorang DPR atau menjadi pejabat negara dan juga menjadi aparatur negara, itu berbicara soal kelembagaan, berbicara soal kebijakan yang dipenuhi untuk sebagai rakyatnya, bukan sebagai kepentingan penguasa atau kepentingan pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.